ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan Yang Mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Enggak. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin Yang Mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini Yang Mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini Yang Mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca Yang Mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang Mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone Yang Mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau Yang Mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada Yang Mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik Yang Mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan, karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas data Sirekap ini rusak parah. Jauh dari yang seharusnya. Gitu. Terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% Yang Mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu totally error. Saksi, ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai apa namanya, sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik Sirekapnya Yang Mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah apa namanya, server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Oke. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari masih Pak Magdir kalau nggak salah tadi ya, sebentar catatan saya kocar-kacir. Nomor 3 ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan.
dari pihak terkait. Saksi fakta, oh iya saya saksi fakta, kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan, saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan, dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih Ya. spesifik untuk pilpres maksudnya. Oh ya, kalau untuk pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan, setiap jenjang naik makin banyak, dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah, karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Ya, Anda jangan menyimpulkan, kan Anda Tadi saksi. saya ditanya, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.